Sekian lama kita tak berjumpa, sementara kita hidup terpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Aku kan biasa di lapak rancak ya. Terus kemudian di sini yang disuruh nyanyi nggak bisa. Itu yang nyanyi ada di belakang. Hai semuanya, aku biasa versus. Kalau ini teman Sinau ya. Teman Sinau ini ada di episode yang kesekian. 20. Mungkin ini spesial. Hah? 21. 21 ya kan? Karena 21 aku ada di sini. Jadi kayaknya kita harus switch dulu ya. Untuk episode ini aja ya. Tapi lain kali juga boleh lah ya. Lain kali switch tamunya. Switch tamunya. Maksudnya tamunya yang jadi host. Enggak, kita jual UKM. Iya. Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Aku bener ya? Lewancar Lewancar Jaya itu dibilangin kok. Ini udah 2 hari 2 malam ngapalin itu. Jadi untuk episode sekarang biasanya yang Ipok Sinaunya itu ada temanis, para musisi yang menanya-nanyai tamu-tamunya tentang segala sesuatu tentang kehidupan di luar kemusisian. Minggu lalu ada siapa ya? Minggu lalu ada Mas Wahyu ya? Sam Wahyu GV. Mas Wahyu GV. Ya. Ini sekarang tamunya dia nggak lahir di sini. Lahir di sini nggak sih Adrian? Enggak, saya lahir di Jakarta. Oh enggak, lahirnya nggak di sini. Tapi dua-dua orang tuanya Arema juga. Orang tuanya Arema juga ya. Arema juga. Saya gak bisa ngomong logat Jakarta. Kalau saya kebalik biasanya. Kalau ngomong Jawa kok ini biasanya gak iso medok aku. Tapi begitu ngomong bahasa Indonesia tadi, ya kan? Tapi sorry aku gak iso ngomong Jawa. Suasananya kan hujan ini tadi. Jadi nanti kalau ada sedikit suara-suara noise gitu ya dimaklumin aja karena memang jadi ada nggak bersahabat. Tapi jadinya suara saya yang bideng-bideng kayak gini ini. Suara saya yang bideng-bideng kayak gini ini. Kayaknya baru kemarin tuh baik-baik aja. Tadi ada hujan turun terus kemudian bau-bau asap, bau-bau tanah gitu terus kok kayak mengalergi di gue. Makanya kok suaranya agak bindeng gitu. Bindeng memang. Iya. Pakai agak. Tapi buat memang. Nyanyi cocok gitu. Cocok. Ya Mas Tri. Cocok karena apa? Ya kan asik. Cocok karena asik. Ya, hari ini para teman Sinau ya namanya. Teman-teman Sinau hari ini kita mau kupas tamu. Ceritanya itu doi itu muda, yang muda tapi nggak belia ya kes sih, masih kes ya. Pengusaha muda. Belum nggak muda-muda banget sih. Oh nggak muda-muda banget, nah, makanya ya muda tapi nggak kes, nggak yang kayak baru dipetik itu nggak. Seminggu yang lalu. Yang kayak gini yang gampang dikupas ya. Gampang dikupas. Dia ini yang saya tahu itu udah usaha sekian tahun yang lalu, terus kemudian dia pindah dari tempat besar ke tempat besar yang lain. Dan sebetulnya kita yang mau tanya ke doi ini adalah anak muda bisa punya bisnis seperti ini tuh gimana runutan, gimana caranya, gimana modelnya gitu. Jadi teman Sinau jangan kemana-mana kan, kita mau jadi mesti runut dengerinnya dari sesi 1, 2, 3 sampai 4 nanti sampai akhir nanti jangan kemana-mana. Jadi kita yang pertama kali lakukan adalah perkenalan dulu, ya gak sih? Oke Adrian, please welcome Adrian. Yuk kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, malam, sore. Iya, Di apa YouTube aja soalnya. yang penting selamat ya. Oke. Yang penting selamat. Saya Adrian Pradana, salah satu perwakilan dari First Milk and Yogurt. Perwakilan. Representasi dari First Milk Yogurt. Delegasi. Yogurt dong.
First Milk and Yogurt sih. First Ya. Milk and Yogurt karena yogurt juga turunan susu juga ya. Betul. Di mana kedainya? Di Untuk alamat yang sekarang kita ada di Taman Bukir Sari Estate, Ruko 17D di dekat SMA 7. dekat SMA 7, dekat banget itu SMA 7. Dekat alma mater saya. Bukir Sari. Dulu itu namanya Bukir Sari itu enggak terkenal. Mungkin Iya sih, gara-gara sampai First sekarang Milk. juga. Hah? Sampai sekarang juga masih agak Enggak tahu sulit ya. gimana. Taunya Cengger Ayam. Cengger, oh iya. Nah, Itu itu tempat dekat- saya. Itu dekat rumahnya sahabat saya itu Mas. Oh. Ya. Karena itu enggak perlu Nggak mau dibahas. tanya siapa namanya gitu. Yang mana ya? Enggak usah ditanya. Kenapa juga ada Ya sebelah kiri Anda. itu kebocoran. Itu kebocoran banget itu. Yang saya tahu Cenggeran itu dekat sama Kendal Sari gitu aja. Udah, Nah, iya, Cengger betul. Ayam, Kendasari, Bukir Sari, bukannya kamu anak SMA 7 dulu? kok tahu sih? Gue juga anak SMA 7 dulu. Kok tahu juga? Tahu juga. Kita sebelumnya juga udah kenalan kan kita. Ajian masih muda. Tunggu dulu. Mudanya itu berapa sih umurnya? Saya baru 28. Enggak baru sih, udah 28. 20. Tapi untuk orang yang udah punya usaha yang boleh dibilang tempatnya lumayan, nggak kecil, itu udah boleh lah. Maksudnya dibilang nggak tahu ya. Suksesnya belum. Kalau saya bilang jangan sukses sekarang, karena masih harus belum. panjang ke sana Iya. kan. Boleh dibilang udah oke banget. 28 tahun dan udah berusaha sendiri. Itu yang penting kan. Udah usaha sendiri. Sekarang aku kalau boleh nanya sih, dulunya sebetulnya sebelum otak-atik First Milk gitu. Dulu Ngapain dulu coba? sebenarnya saya kan kuliah di Brawijaya. Oh, anak Jakarta yang kuliah di Brawijaya. Ya, kebetulan tahun 2010 saya masuk. Lulus itu sekitar tahun 2015-an. 10 tahun yang lalu, oke. Iya, 2015-an. Lulus. 2015, tapi sebelumnya saya sebelum lulus kuliah itu udah sempet kerja juga sih gitu. Oh, kerja. Nah, jadi waktu pas lagi kuliah tuh sebenarnya dari semester 1 sampai akhir tuh sebenarnya pengen jadi pengusaha, cuman di lingkungan keluarga saya nggak banyak yang jadi pengusaha gitu. Nggak ada contohnya Mas. Iya, jadi ya rata-rata kerja kantoran atau PNS atau kerja di perusahaan-perusahaan swasta gitu segala macam. Tapi akhirnya waktu itu saya bingung habis lulus tuh mau ngapain gitu. Soalnya teman-teman saya kebanyakan ya udah ngantor aja, kerja aja gitu. Kayak ngalirnya sama. Jadi kayak waktu saya SMA, ya udah SMA kuliah, habis kuliah kantor gitu. Lulus dari major apa sih? Saya administrasi bisnis. Oh, anak VIA. Iya, via. Bener. Oh, VIA berarti adik- bisnis. Oh, di lah kalau angkatan misalnya saya. sekarang berbisnis ya memang oke. Iya. Mau ngapain dia salah kalau nggak bisnis ya? Betul dong. Iya juga Oh, sih. benar udah Iya, ini iya. jurusan yang tepat sekali. Terus habis itu setelah langsung menemukan ide ini langsung setelah lulus. Setelah lulus iya, karena emang sebenarnya malah cita-cita awalnya sih nggak mau bikin kedai, sebenarnya pengen bikin produk-produk FMCG aja yang botolan gitu. Kebetulan saya bikin ini kan sama adik saya juga. Adik saya bilang bikin aja bikin kedai aja sekalian, kenapa orang ada makanan-makanan juga yang bisa kita jual gitu. waktu Ada di itu. Malang juga nih adik. Maksudnya sebelumnya memang di Malang juga. Di Malang juga, adik saya juga kuliah di Brawijaya juga. Oh gitu. Oh. Jadi Lahir di Malang juga ya? Lahirnya di Jakarta semua mas. Oh, lahir di Jakarta semua. Iya. Tapi gede di Malang. Saya baru di Malang itu Waktu kuliah. aja. Oh, 10 tahun gitu. yang Kuliah. lalu. Cuman kalau tiap tahun Lebaran pasti pulang sini soalnya yang kong saya di sini semua gitu. Oh, berarti ada Dia darahnya satu ya. eyang sama G. Oh gitu. Sama Iya, A iya. Studio. Satu eyang. Oh. Sama orang yang di balik sound Eh, engineering. balik Eh, sound gitu. Kalau gitu titip salam ya dari temennya G gitu aja. Oke sih. Lamis iki kumat. Anu ya. Selalu labis. Berarti selain apa namanya tadi disarankan sekalian bikin kedai aja ya. Berarti satu batu dua burung lah istilahnya kan. Iya. Itu kalau ada sama Wahyu itu namanya satu batu dua kunam. Dua Maksudnya burung ya. Kan Arema, Bun. Hai. Oh. dibalik. Bahasanya dibalik. Iya. Oke. Ajian, kenapa memilih produk susu? Karena saya pribadi sih suka minum susu. Terus waktu itu di Malang nggak banyak sih yang bikin kayak produk atau kafe dari bahan dasar susu gitu. Bisa dihitung jari sih. Malah dari dulu emang Malang ini kan budayanya ngopi sebenarnya. Ngopi, ya. Gitu. Akhirnya kenapa, dan kebetulan waktu itu ibu saya sama adik saya itu kan pinter masak.
di Jakarta itu kadang sering terima pesanan pre-order kayak pasta-pasta segala macam. Jadi Papastaan sebenarnya gitu ya. menu-menu pasta yang ada di kedai kami itu ya resep-resep dari ibu, Resep cuman turunan kita juga. iya resep turunan juga akhirnya, tapi kita perbarui apa yang kurang, apa yang kelebihan ya kita kurangin, kita lebihin yang kurang-kurangnya gitu juga. Terus akhirnya waktu saya mau bikin kedai susu ini, saya lihat rata-rata balik lagi tadi budayanya ngopi gitu, dan nggak banyak kan yang susu ini. Ternyata setelah kita survei sama adik saya searching, ternyata susu ini turunan buat untuk makanannya banyak banget gitu. Kenapa enggak gitu? Dan waktu itu sempat kepikiran malah sama teman saya, ayo bikin kedai kopi aja, kedai kopi. Cuman banyak kedai kopi kan di Malang gitu. Saya itu pernah baca buku judulnya Purple Cow. Yang nulis itu Seth Godin, dia itu Oh ya. marketer favorit saya sih. Dia pernah bilang di era digital sekarang ini, kalau kita mau bikin suatu produk itu kan banyak saingannya gitu. Ya. Gimana caranya produk kita itu bisa muncul dari sekian banyak produk yang lainnya. Dia bilang it's good to be a little different than just a little better. Jadi kita bikin produk tuh yang mendingan lebih beda banget daripada yang lain, daripada yang lebih baik sedikit gitu. Karena kalau ada yang beda sedikit, apa nih kok kayak gini, kok susu semua, makanannya segala macam. Nah, gitu. Tapi lebih oke kalau ya better, ya apa different ya. Ya different ya better. Ya better gitu loh. Ya memang sesuatu yang kalau nggak populer itu memang kayak jadi anti mainstream itu kan keren juga ya. Iya, Secara betul. mindset sih keren banget gitu. Nggak semua orang semuanya pada ngopi, kita enggak. Bagaimanapun tapi pasti udah analisa pasar tadinya kan, udah riset Sudah ya sih, kan. sudah sih. Jadi paling Pastinya. enggak itu bisa memetakan bahwa misalnya 0,sekian% aja dari mahasiswa di Malang gitu datang ke tempat saya, ini aku bakal jadi tajir melintir misalnya. Iya loh. Ya? Iya. Lah ya. Malang ini kan di UB aja 300.000 sekian mahasiswanya. Nah Itu ya tolong lah ya dibawa ke sini berapa gitu loh. bakal ngapain di sini juga Ngopi. banyak. Kalau masalah pemilihan susu itu, saya rasa kalau cuma jawabannya adalah aku suka susu, kayaknya kurang ini deh, kurang dalam. Pasti ada story behind. Kenapa kok harus susu? Pasti mengetahui produk susu dari hulu hilir. Iya, kebetulan Bude Pak De saya itu di Cisarua punya peternakan. Jadi saya kadang kalau dulu liburan sekolah saya sering ke sana gitu. Seminggu nginep di sana kadang gitu. Jadi ya sehari-hari ketemu sapi, ngeliat orang. Untung disebut Bun. Untung Nyai disebut peternakan. Tadi mau saya tanya apa peternakan susu gitu. Ternyata peternakan Itu sapi. peternakan sapi. Betul Iya. berarti peternakan sapi menghasilkan iya. susu. Oh, untungnya. Iyalah gitu. Selalu saja ada informasi yang didapat dan harus didapat dari sebuah percakapan seperti ini. Teman Sinau jangan kemana-mana, kita lihat sebentar karena aku kebelet ngopi. Asli ya, haus. Tunggu dulu ya. Selamat datang kembali. Waduh, di Ipok-Ipok Sinau. Ngingetin ya, tadi aku belum ngingetin di awal, jangan lupa selalu untuk 3M-nya. Mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak. Nih, kayak gini nih. Di luaran sana masih banyak yang namanya pandeminya, masih juga gelombangnya udah, wave-nya udah ngalor ngidul. Kalau kita nggak jaga diri sendiri, siapa lagi, ya kan? Kembali lagi ke Mas Adrian. Produk susu yang di Cisarua tadi. Ya kan? Oke, siap. Ada apa di sana dengan persapian itu? Oke, jadi balik lagi ya, Bude Pak De saya tuh punya peternakan di sana. Beliau juga udah pada pensiun sih, jadi menghabiskan waktunya di sana. Saya suka dengan keseharian di peternakan sih, entah tahu kenapa gitu. Kayak sudah ada soul di situ nancep Iya gitu. gitu. Akhirnya dan tiap tahun itu biasanya kerjasama sama IPB. Oh gitu. Mereka tuh selalu Itu perkebunannya si Pak De itu. Peternakannya itu selalu bikin training cara pasteurisasi susu secara manual. Dan kamu ada di situ. Ya, dan kebetulan waktu itu saya lagi masih libur sekolah kan, masih SMA, jadi saya waktu itu ikut. Okay. Oh ternyata nggak mesti pakai mesin-mesin yang besar sih gitu. Ternyata pakai manual dengan kompor pun bisa sehari-hari sebenarnya. Oh gitu. Iya. Tuh. Wah ini keren nih. Maksudnya itu ternyata untuk
pasteurisasinya Pasteurisasi, itu ya. ternyata nggak perlu dengan mesin-mesin besar. Ya, ha. Kita sendiri bisa melakukan itu. bisa banget asalkan apa ya? Tempat produksi kita pas pasteurisasi susunya itu harus steril sih. Gimana sih itu pasteurisasi? Jadi kita sebenarnya susu mentah nih dari peternak kita panasin sampai 80 derajat. 80 derajat. 80 derajat sampai 80 derajat kita dinginin ke 20 derajat. Setelah didinginin 20 derajat dia itu kita masukin ke kulkas aja. Oh gitu doang. Gitu aja sih sebenarnya. Simpel sih sebenarnya. Sambil diaduk. Jadi pas diaduk lagi terus. dipanasin tadi sambil diaduk aja. 80 derajat ya pakai alat. Pakai termo. Pakai termometer. Benar. 20 juga Pak sampai pakai termo. Pakai termometer. Terus harus Sandi. masuk ke botol. Mas Andi, sama nggak sih dengan proses Adrian namanya. Mas Ardian. Proses apa? Pasteurisasi itu dengan pembuatan yogurt itu apa sama nggak? Oh beda. Kalau Beda. yogurt itu dia harus diinkubasi selama 2 hari kalau kita sih. Oh gitu ya. Diinkubasi. Jadi tetap direbus susunya sampai 80 derajat. Tapi nggak langsung didinginin. Jadi dia harus masuk inkubator dulu 2 hari sih kalau kita. Alat tersendiri lagi tuh. Alat tersendiri lagi gitu. Itu diaduk itu pas masak tadi supaya nggak pecah gitu. Supaya dia stabil. Jadi istilahnya di pasteurisasi itu dia susu itu kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat juga. Jadi kalau pasteurisasi itu bakteri jahatnya kita tidurkan gitu loh. Oh Nah, ditidurkan. kalau susu HT kan bener-bener mati semua, baik yang baik yang jahat gitu juga Mati semuanya. gitu. Kalau yang ini bakteri jahat aja yang mati. Bakteri jahatnya aja yang kita matikan. Tidur. Tidur. Kalau proses yogurtnya itu enggak, ini yang setelah yang di peternakan yang sekarang jadi produksi. Kalau di Adrian sendiri itu dalam 1 hari bisa menjual berapa? 1 hari kita biasanya produksi itu 10 sampai 15 literan susu sih. 10 sampai 15 literan susu, 10 liter yogurt biasanya. Oh, nggak berubah ya. Tetap 10 liter jadi tetap aja 10 liter yang dikonsumsikan. Betul. 10 liter. Kayak gini nih yang depan-depan ini. Ya, Ini betul. yogurt. Ini itu 250 cc. strawberry milk itu. Oh, Itu strawberry milk. itu 200 Yogurt. mililiter. 200. 200 mililiter. Kalau ini yogurt, mango yogurt, ini juga 200 mililiter. Kita sama sih 200 mililiter juga gitu. Kajian nggak misalnya kayak yogurt ini terhadap apa ya namanya, daya beli orang, yogurt pasti lebih mahal. Iya, yogurt emang Iya lebih mahal kan? sih dan lebih segmented banget. Soalnya Segmented. orang lebih suka Asam ya? yang manis ya, Makanya. asam gitu. Kalau yang yogurt yang dihasilkan oleh Adrian sendiri itu ditambahi zat lain, maksudnya kayak misalnya ada sugar or not sugar Kalau atau manisnya dari susunya mana? pas lagi kita rebus susunya itu biasanya kita kasih garam sih 2 sendok. 2 sendok aja. Rebus susu kasih garam doang, berarti cuma gurih doang dapatnya. Gurih aja dapet. Lah yogurt dapatnya manis dari mana? Enggak. Pas di kedai kita bikin campur gula. Oh, I see. gitu. Ya. Aku kira proses yogurt itu bisa menambah manis kayak misalin tape itu loh. Oh, Tape Ya. itu kan diiniin karena gitu. dia fermentasi ya. Fermentasi ya kan bisa manis banget kayak gitu walaupun tanpa ini. Kalau ini enggak ya, berarti Iya, ditambahin sendiri. Harus tambahin gula juga. Kalau kita produksi yang botolan juga biasanya kita tambahin gula juga sih waktu setelah dari inkubatornya itu. Gitu. Yogurt kalau ditambahin susu? Yogurt tambahin susu kalah susunya. Sorry. Apa? Es susunya yang masih kental manis itu. Kental manis. Wah, belum pernah dicoba tuh. Belum pernah dicoba ya. Tapi kayak masih kalah juga sih. Soalnya asem banget yogurt itu. Yogurt itu asam banget. Kita pernah sih waktu kita campur susu juga. Susunya yang kalah, pasti kalah sih. Karena kalau misalnya ada bikin kayak dressingnya salad tuh, Oh iya, benar. kan Greek yogurt yogurt. tambah susu tuh. Iya, Ya betul, kan? betul. Nah, ide buatmu untuk mencari untuk membuat salah satu produk lagi turunan dari dia, dari susu, ya kan? Ya, betul. Boleh. Ntar dicoba deh. Itu dia. Dari tahun 2015 dia berdiri nih. 2016 kita. 2016 ya. 2016 masih baru lulus saya. Sambil Baru lulus survei-survei ini sih Oh, waktu masih itu. survei-survei. Iya, Jadi survei. belum jadi tempat yang jadi
nggak kemana-mana gitu? Masih Belum. masih cuman dari mulut ke mulut apa? Masih konsep aja. 2016 kita baru benar-benar buka sih waktu itu. 2016 itu di mana pertama kali? Di Jalan Bandung kita dulu. Di Jalan Bandung. Dulu masih sewa tempat sih. Kurang lebih cuma 8 meja lah. 8 meja. Mm. Berapa lama sih di situ? Kita 2 tahun di sana. Di 2 Jalan Bandung 2 tahun. tahun. Di 6 bulan pertama, first milk ini gimana prospeknya saat 6 bulan pertama? Di situ Di- deket UB, deket Dekat sekolah MTS, juga. tempat min, apa man segala macam kan? Ya jadi emang kenapa waktu itu saya juga kebetulan banget sih ada tempat di Jalan Bandung waktu itu. Soalnya setelah kita survei dan segmentasi kita tuh emang lebih banyak perempuan, Iya. anak kecil, sama anak sekolah sih biasanya. Anak Oh sekolah. keluarga juga. Keluarga. Nah keluarga. Jadi jarang. Biasanya kalau cowok juga pasti nemenin pacarnya sih biasanya gitu. Tapi maksudnya kenapa sih kalau cowok nggak minum susu? Iya padahal ya nggak apa-apa sih. Maco-maco aja kok. Nah, makanya. Iya. Jadi teman Sinau ada apa dengan laki-laki yang nggak suka susu? Ya udahlah berhenti di situ aja pertanyaannya. Nggak ke situ, ke yang lain. Kok jadi geli sendiri? Nggak oke. Kan senengnya kan maksudnya cewek-cewek yang demen susu, Iya. keluarga, anak-anak dan sebagainya. Mungkin kalau anak-anak emang diberitakan bahwa susu sehat dan sebagainya Iya. gitu ya. Keluarga juga mungkin nemeni anak, istri dan sebagainya gitu. Nah di saat awal dari start sampai 6 bulan pertama itu kondisi pasarnya bagaimana? Kondisi pasar saat 6 bulan pertama itu cenderung naik sih sebenarnya. Cuma di 2 minggu awal kita malah masih sepi, belum. Promonya gimana pada saat itu? Mungkin media sosial masih Masih nggak belum kayak sekarang ya. nggak kayak sekarang sih gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya inisiatif dan kebetulan teman-teman media partner di Malang ini mereka juga masih lagi istilahnya masih baru membangun juga gitu. Iya, Akhirnya saya ketemu sama teman-teman kayak teman-teman dari Info UB, terus mahasiswa Malang, Malang Foodies mungkin yang paling gede kan Malang Foodies, Malang Good Food, AS Malang saja gitu. Akhirnya kita promo di tempat. Jadi saya undang mereka ke sini, nyicipin produk-produknya sekalian di-review dan dipromoin. Oh gitu, tetap aja maksudnya anak muda punya cerita hari gini gitu ya. Iya. Sosial media tetap nomor 1 nih senjata ya kan. Pada saat itu 6 bulan pertama kecenderungan naik dari pengunjung dan sebagainya itu kalau boleh tahu cukup untuk hidup di Malang tanpa bantuan orang tua atau malah lebih-lebih? Malah lebih-lebih sih alhamdulillah waktu itu. Ya soalnya kan anak muda juga kepentingannya apa coba ya? Iya Kan sih. nggak beli Ferrari juga, belum beli Iya, Lamborghini juga. Ah. Harus kitanya pinter-pinter buat ngelola uang sih sebenarnya. Tapi berdua sama adik kan? Pada Iya. saat itu sudah langsung berdua sama adik? Berdua sama adik tapi ada kru juga sih waktu itu. Ada krunya? Masih 2 orang waktu itu yang bantuin gitu. Di rumah produksi juga sampai sekarang juga cuman masih 2 orang sih sebenarnya gitu, nggak 2 banyak. orang. Itu susu ngambil dari mana? Kita ngambilnya di peternak Di awal-awal Pujon. dulu? Iya. Oh sampai sekarang masih sampai sama? sekarang di situ. Sampai Setia sekarang. ya? Iya. Di Pujon? Di Pujon. Langsung Di dari Pujon. peternakan, Dari bukan peternak. dari yang koperasi-koperasi gitu? Enggak, soalnya waktu kita survei susu yang kualitas lebih bagus itu emang dari tangan pertama sih. Oh benar. Tangan apa? Belum Kalau di dari tangan kedua susut. Iya, istilahnya gitu. Jadi tangan kedua tangan ketiga kayaknya udah nggak sebagus yang tangan pertama gitu. Nggak se-creamy itu gitu Iya, ya? betul. Wah kalau itu sih berarti ya memang harus benar-benar milih. Nemunya para peternak itu gimana? Waktu itu sih nanya-nanya di keluarga saya kan di Malang banyak ya, ada Pak D, Bude juga. Akhirnya saya tanya mungkin ada temennya yang punya peternakan atau yang mungkin kerja di koperasi susu di Batu apa segala macam gitu. Kayak saya tanya-tanya, cari informasi, akhirnya kita ternyata di Pujon itu saya juga baru tahu waktu saya survei hampir 95% mereka warganya itu peternakan atau pertanian sih gitu. Oh gitu. Jadi iya, saya iya. ngeliat ke sana loh, kanan kiri peternakan semua. Jadi akhirnya saya cobain satu-satu gitu mana yang Nyobain? Iya. Maksudnya kata tadi nyobain tuh nyoba diminum atau nyoba ngobrol? nyoba minum, nyoba ngobrol segala Oh, macam. gitu. Saya pengen tahu cerita-cerita mereka. Oh bisa jadi kulturnya di situ jadi peternak semua gitu. Wow. Ya. Ada apa rata-rata di sini? Anda siapa? Anda siapa? Kok tiba-tiba ada orang ngobrol susu kok keluar kopi? Jangan ditanya kalau dia
bahaya. Saya kopi, ya. Oh, bro, Thank you well. Nah ini hot chocolate. hot chocolate. Ya, thank you. Itu kasihkan ke ini. Siapa tahu mau gula, saya sih enggak. Terima kasih Bapak Rata-Rata. Thank you Rata-Rata. Bapak Rata-Rata. Tadi yang nongol bukan Bapak Rata-Rata. Oh ya ternyata memang ya kalau memang bikin usaha ya memang hulu hilir harus tahu ya. Iya, hulu hilir harus. Karena tahu. bagaimanapun mencari kualitas itu kan sulit. Ya, Yang maksudnya betul. yang dipengenin. Kalau sekedar cuma mau bikin, Ya itu. ya entahlah ya. Tapi kan pengennya kan bikin bukan cuma mana yang terbaik, tapi memang kayak dedikasi. Iya, dedikasi nggak sih orang jualan itu menurutmu? Iya. Iya kan? Personal malah kan. Nah, makanya. Iya, benar. Kayak masterpiece gitu ya. Iya. Sesuatu yang kita bikin itu adalah semuanya masterpiece gitu. Iya, betul. Kalau gitu sembari itu kita cicipi dulu kopinya. Rata-rata. Karena baunya udah sangat menggoda. Kalau aja sebenarnya coklat dari rata-rata. Iya, Kalau saya maunya kopi Tubruk. Kopi Tubruk. Dikarenakan ada sesuatu yang di belakang sana, jadinya saya pakai kopi Tubruk sekarang. Oke, kita nikmati dulu sembari sore-sore ini kita ngeliat ini ya. Aku mau tanya-tanya lagi entar lagi soal ini. Kita ngopi dulu ya. Tunggu aja kamu. Aku paling suka kopi pahit. Kopi pahit itu terlepas dari apapun filosofi macam-macam orang tentang kopi. Kalau aku kopi itu temen. Jadi ngerjain PR, temen tugas, dia temennya kopi. Ya sebetulnya bisa dengan produk lain. Aku juga seneng banget susu dan produk turunannya, sangat suka. Cuman kalau untuk ya, maksudnya untuk nemenin lagi sepi gitu, kopi pahit itu aku paling suka. Karena kalau udah tutup kayak gini, minum susu terus terang aja, ya jadi nyamping. Padahal aku sangat suka keju, sangat suka susu. Tapi ya mau gimana lagi. Tapi memang ya susu itu adalah asupan yang menurut Adrian pada saat dulu mengide membuat ini, terpikirkan nggak sih hal-hal yang kayak misalnya gini, aku membuat susu itu kan punya nilai gizi ini gitu kan ya. Kalau misalnya aku udah olah dia itu, dia akan mengurangi kadar gizi dan sebagainya gitu tuh. Adrian juga kayak riset gitu nggak sih? Waktu itu sih riset juga gitu sebenarnya. Produk susu ini nggak yang kadang kan ada beberapa orang yang bikin takut bikin gendut atau segala macam gitu. Sebenarnya susu ini nggak bikin gendut sih. Nggak bikin gendut? Nggak Are bikin you gendut sure? sih sebenarnya. Asal minumnya. Oh asal minum. Lah kalau misalnya seminggu sekali nggak mungkin gendut ya? Ya. Sebenarnya untuk kita Indonesia tuh asupan susu per anak tuh masih sangat-sangat kurang sih seharusnya. Iya. Seharusnya satu hari itu nyampe 500 ml sehari seharusnya anak-anak minum susu. Anak-anak. Untuk tumbuh kembangnya mereka perlu soalnya. Gitu. Betul. Memang iya, memang anak Indonesia itu memang kurang asupan susunya. Memang betul 500 ml per hari itu perlu. Cuman gini Adrian, susu itu kan nggak murah ya. Ya. Nah itu dia. Kadang terpikir nggak sih membuat sesuatu yang achieve gitu buat mereka? Pengen banget. Mungkin nanti malah kita udah ada wacana sih Januari 2021 insya Allah kalau jadi mungkin kita akan bikin produk susu yang mungkin itu bisa dibeli sama anak sekolah sih nanti. Yang aman gitu ya. Yang botol-botol kecil atau botolnya dibikin lebih menarik atau gimana gitu dan lebih terjangkau harganya. Lebih terjangkau. Gitu. Kalau misalnya anak-anak yang ini alergi? Nah alergi itu emang nggak bisa dilawan. Tapi kalau orang alergi susu dia bisa minum yogurt kok. Yogurtnya bisa. Bisa minum yogurt. Karena mungkin ada protein yang memang menyebabkan alergennya itu. Ya. Dia bereaksi gitu. Bereaksi, tapi kalau betul. sudah yogurt enggak ya? Kalau yogurt aman untuk dikonsumsi buat yang alergi susu. Juga bikin nggak sih untuk produk lain turunannya yogurt misalnya untuk kecantikan kayak apa kayak? Oh enggak kita Sampai ke sono? untuk konsumsi aja dulu sih. Food aja gitu. Iya belum. Ini BP POM turun tangan? Kita kemarin BP POM sudah. Kan ini produk makanan masalahnya. Iya produk makanan. BP POM sama Dinkes juga sih waktu itu. Dinkes juga sebenarnya kalau untuk buka kedai itu kemarin saya tanya-tanya sama petugasnya itu ternyata hanya butuh dari Dinkes saja, tapi kecuali kalau punya
yang packaging FMCG dan lain-lain itu emang harus BP POM sih. Oh gitu ya. Ya memang berarti benar-benar dari hulu hilir memang lu harus nguasain ya kayak Iya, gini ya. betul. Karena produk-produk kayak produk yang ada unsur kesehatan, ada unsur apa itu bagaimanapun tetap harus dipertanggungjawabkan secara Ya, moral betul. dan secara nyata ke konsumen gitu ya kan? Ya. Kalau pernah nggak dalam kasus pada saat buka dari tahun ini sampai sekarang itu ada komplain tentang mengenai ini rasa susunya kok lain-lain, Bang? Waktu kita setahun pertama di Jalan Bandung itu kita itu nggak dapat susu dari satu supplier aja sih sebenarnya sih, karena banyak yang nawarin gitu. Dan setelah 6 bulan kita sempat ganti dan ternyata katanya kok beda ya, nggak se-creamy yang berapa bulan lalu atau gimana gitu. Akhirnya kita selalu balik ke yang supplier pertama sih akhirnya gitu. Itu yang bikin rasa creamy nggak creamy itu dari fatnya ya? Iya, dari ini juga sih. Saya kemarin survei itu juga ngelihat peternakannya seperti apa gitu, karena susu yang baik itu dihasilkan dari sapi yang sehat juga dan Iya. peternakan yang bersih juga gitu. Kalau normalnya sapi itu per hari itu dia harusnya bisa menghasilkan susu 15 sampai 20 liter. Kalau kurang dari satu sapi itu 15 sampai 20 liter. Itu sehat dia. Sehat ya kalau bisa sampai 15 sampai 20 liter. Tapi kalau kurang itu juga itu sakit mungkin sapinya, apa kurang sehat atau gimana. Atau mungkin tua. Kalau tua? Kalau tua biasanya udah nggak bisa produksi susu gitu, mungkin dialihkin buat dipotong daging atau segala macam sih biasanya. Kasihan ya. Kasihan banget. Kalau kelebihan juga susu. nggak bagus itu. Berarti sapinya juga ada something mungkin. Mungkin ada kesalahan di hormon-hormon dan sebagainya kalau mungkin ya. Lebih dari 20 liter, oh ini ada sesuatu juga gitu. Waktu itu saya belajar sih kayak gitu Di tahun-tahun pertama pada saat awal dulu buka gitu, itu kan udah ngeriset pasar di Malang, kemudian juga ada kenaikan dari sisi income dan penjualan gitu. Kira-kira di tahun pertama ke tahun kedua signifikan nggak kenaikan? Tahun pertama, tahun kedua signifikannya lumayan sih, soalnya pas kita tahun kedua itu menu kita lebih banyak lagi gitu. Menu lebih banyak lagi. Ketambahan menu yang lain. Tambahan menu yang lain gitu. Ya untuk yang menu-menu awal kita masih sangat-sangat idealis sih. Jadi susu, yogurt, terus makanannya pun pasta, roti bakar. Maksudnya belum yang kayak rice bowl gitu belum ada. Di tahun kedua kita baru bisa bikin yang mungkin yang kayak ada rice bowl, terus ada waffle, segala macam. Oh, gitu. Jadi pilihannya lebih banyak lagi sih sebenarnya. Diversifikasi. Iya, betul. Kalau gitu misalin dikurskan. Waduh, ini sudah kayak angko-angko lagi ini. Itu tahun pertama, tahun kedua itu kira-kira misalnya laba bersih lu berapa per bulan? Laba bersih. Sebanyak PNS ASN? Waduh. Laba bersih. Loh, kan Ternyata. kita tidak menyebut nominal ini. Kan soalnya semuanya keluarganya ASN ya. Banyak kan ASN ya. Tapi bapaknya orang mining. Oke, baiklah. Ntar di Nino pajak kalau kedengeran. Jangan takut didatangi petugas pajak, kan itu kewajiban Ya, sebagai betul. warga negara yang baik. Betul. Okay. Nyampe? Ya seenggaknya bisa buat bayar cicilan lah. Alhamdulillah. Cicilan per hari. Itu ya, di mana-mana pengusaha kalau ditanya berapa itu kok sulit ya. Kayak nggak mau berbagi bahagia gitu loh. Padahal kita yang denger aja misalnya aku dapat 80 juta Oma. Aku ikut bahagia, ikut yang amin. Aduh. MLM jenis yang berbeda lagi. Wah iya, tapi kalau ngeliat dari wajahnya ini udah tergambar bahwa sekian juta saya sudah bisa tergambar ya itu. Waduh. Tahun kedua udah signifikan. Nah, yang sekarang nih kita masuk ke masa-masa yang lagi sulit. Oke. Nah, masa sulit penurunannya. Itu kira-kira signifikan? Lumayan signifikan. Tapi kita Lumayan signifikan itu udah pastikan saja. Ya sangat turun atau biasa aja. untuk di awal-awal sih nurun banget, tapi seiring berjalannya waktu ya kita harus beradaptasi sama kondisi yang sekarang kan gitu. Benar. Ya. Tahun ini tuh
yang biasanya kita di kedai itu sering bikin acara kerja sama komunitas apa gitu dari teman-teman mahasiswa atau ikut event mungkin. Oh ya. Akhirnya rada bro, akhirnya kita ya bikin yang harusnya bulan-bulan mahasiswa baru nih kan rame ya, bikin acara atau apa, akhirnya ya kita ganti bikin promo-promo buy one get one atau beli ini gratis ini gitu segala macam. Strategi pasar. Ya strategi pasar. Tetap mengandalkan strategi. Bagaimanapun memang ngaruh sih ya, ngaruh banget. Dan itu maksudnya harus sampai terimbas pada pengurangan SDM atau sampai gitu nggak? Pengurangan SDM kita di kedai aja sih. Kalau di rumah produksi masih normal. Karena kita bukanya belum normal banget, jadi nggak malam-malam banget maksudnya. Jadi kita harus sampai malam banget. Harus ngurangin sedikit. Kita rumahkan karyawannya ada 2 orang waktu itu. Gitu. Wah, iya bagaimanapun terimbas, tapi nggak apa-apa. Kan suatu saat akan kembali lagi kan? Ya, suatu saat akan kembali lagi. Sekarang kita ngomong tentang diversifikasi makanan. Tambahannya untuk ketika pandemi ini ada nggak yang maksudnya biasanya akhirnya nge-package kan? Biasanya kan gitu ya kan? Okay. Ada menu baru yang keluar dari bulan Januari ke sekarang. Sebenarnya waktu kita dari Januari itu udah netapin mau bikin promo untuk berbuka puasa, cuma waktu pas bulan Ramadan kemarin kita kedainya tutup sih. Karena kita waktu itu masih belum bisa mengindahkan protokol kesehatannya. Jadi saya masih belum yakin waktu itu. Jadi akhirnya menu-menu barunya kita push ke bulan-bulan kemarin setelah Lebaran baru buka gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya ya, tapi masih tetap itu juga yang dijual. Apa aja? Ini apa aja yang ada sekarang apa aja? Ini kita buka. Dibuka. Ini sih sebenarnya bukan menu baru. Ini adalah spaghetti. Nggak ada spaghetti ngomongnya yang bener. Ya. Kelihatan kamera ya? Kelihatan ya, nanti dikasih lihat ya. Ini spaghetti. Oh, kayak sebenarnya apa lagi mie? Enggak, katanya Mas Tri, wis maksudnya pengen ngincipi gitu katanya. Oh, Ya, kalian aku aja yang ngicipin. Ya kalau aku dipaksa gitu ya mau gimana lagi ya. Alah, mau lu. Oh iya, ini spaghetti. Ini sebenarnya menu bukan menu baru sih, menu lama. Semenjak kita pindah ke Taman Bukir Sari. Tapi menu yang best seller sih sebenarnya. Ini malah best seller. Baik di dine in atau di take away atau di ojek online gitu. Biasanya spaghetti ini. Ini spaghetti aglio olio tuna. Aglio olio. Tapi aku nggak lihat warna hitam-hitam di sini. Hitam-hitam aglio seperti biasanya. Ada zaitun-zaitunnya. Oh, oke. Enggak ya. Kalau misalkan ada zaitun, kita nggak bisa kasih harga mahasiswa ya. Zaitun, ada zaitunnya? Harusnya. Oh, harusnya. Iya. Iya. Tapi ini berapa duit kalau ini dijual, Dian? Ini harganya 25.000 aja. Udah nyampe di tempat atau maksudnya di toko, di kedai? Di kedai 25.000 aja. 25. Nah, 25.000. 25. Oke, yang ini another one? Ini menu kita dari lama sih, dari awal malah. Kalau ini lasagna. Iya, lasanya, baik lasanya gitu. Berapa duit lasagna? Lasanya 22.000 aja. 22.000 aja. Ini gede loh. Ini 22.000 ini gede. Nanti nyampe ke customer juga sama, maksudnya kecuali ongkos kirim gitu ya. Dulu bikin, soalnya di Malang juga waktu itu kita lihat rumah-rumah pasta itu kan kebanyakan adanya di restoran dan harganya kan nggak kejangkau sama mahasiswa. Mehong, gitu. iya nggak. Salah satunya makanya kita bikin menu-menu pasta ya karena itu sebenarnya gitu. Terinspirasi oleh kemahalannya para pasta ini. Ya, betul. Karena pasta itu memang base-nya itu juga sesusuan gitu ya kan. Betul. Jadi betul. apa salahnya memang semuanya yang mengandung susu. Ya. Jadi kayak yang dibahas tadi ya. Kenapa? Maksudnya turunannya susu itu bisa ke masakan apapun ya. Masakan apapun. Iya, jadi yang ada unsur itu. Lasagna makan juga dengan susu. Iya, pakai susu ya. Spaghetti ini apalagi kalau cream juga dengan susu. Iya, betul. Ini satu lagi ya? Hah? Satu lagi. Iya, satu lagi. Itu yang di mangkok itu apa itu? Nah, ini rice bowl. Rice bowl. Ini apa? Salted egg. What salted? Salted egg sauce. Harganya cuma 22.000 aja kok. 22.000 aja udah makan kenyang, segede gindang. Ya ampun. Ekonomis.
Ekonomis. Mengandung sayur mayur. Ini yang nggak suka sayur mayur itu. Oh, Nanski yang nggak suka ya. Oh, Nancy nggak suka Oke, sayur. Ya. Teman Sinau, anak muda itu memang harus inovatif, harus kreatif, harus mengikuti zaman. Kita pun yang tua-tua juga kan kayak gitu, ya. Nggak cukup loh inovatif itu. Apa? Harus visioner. Oh iya, tunggulah, visioner itu nanti. Iya, karena apa ya? Karena sudah dibeginikan. Oh, Ya, anu ya. wahai. Kita balik lagi ya nanti teman Sinawi ya. Jangan kemana-mana, kopiku biar nggak terlalu dingin. Nah, anak muda tadi katanya suruh jadi visioner. Bukan suruh jadi visioner, tapi memang harusnya visioner. Iya. Sebetulnya zaman kita muda dulu juga kita ya visioner, tapi tidak sampai bakal mengetahui ada pagebluk. Enggak. Dulu sudah ada pagebluk. Apa itu? Pagebluk itu sekarang pandemi, zaman dulu namanya nenek-nenek pagebluk Oh, namanya. pagebluk. Ah. Oh. Oh, berarti orang tua udah pernah ngerasain. Dan mungkin aku adalah orang yang merasakan 2 generasi pagebluk. Torang pe mama orang mana aduh kasihan. Dorang pe mama, kita orang pe mama itu orang mana, Jo? Iya. Jadi memang kondisi seperti ini kita juga udah ngerasain. Ya. Nah, sekarang ada lagi. Nah, kita kita bertahan dulu. Nah, anak-anak sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang semuanya serba akhirnya menjadi kebiasaan harus menjadi kebiasaan baru. Serba protokol. Serba protokol. Ya. Kalau masalah protokol sih aku bilang, iya ampun itu mah apa yang nggak bisa, apa yang sulit dari Ya sebuah gimana? protokol? Sampai ada lagunya itu loh. Apa itu? Ada kodok, lanjutkan. Gak jadi, lu aja gua enggak. Protokol. Bahkan kata aja protokol ya. Gak ada sulitnya kok. Cuman cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu nggak sulit. Ya. Kesadaran dari diri masing-masing ya. Anak muda kalau lagi ngumpul nggak cuma itu doang. Jadi consider itu anyone gitu loh. Betul. Ya kan? Sekarang kalau misalnya udah punya barang produk yang ini gini ya. Adrian kira-kira bisnis plan selanjutnya. Kan anak harus visioner. Oke. Lebih mungkin nanti tahun 2021 ya sambil jalan Januari itu kita ada beberapa menu baru. Menu baru dan ada beberapa pilihan menu yang mungkin bisa diolah di rumah sih nanti. Oh, kayak Gitu. macam frozen food. Iya. Oh. Ya, seperti itu. Frozen food. Frozen food Ya, ya. itu kan Di rumah sekarang sendiri. kalau misalnya gaya hidup sekarang frozen food itu sangat membantu. Ya. Karena nggak yang sekarang mungkin berat di ongkos ya. Kalau misalnya bolak-balik Ya. ojol. Ya. Ya memang sih kita berbagi juga dengan para ojek itu. But Ya, kalau ya. setiap hari ya jebol juga kali ya kita Bagi-bagi ya. rezeki. Nah, ya Jadi, memang bagi rezeki. Itu rencana 2021 ya. Rencana 2021. Jadi nambah menu. Mungkin hidup baru kali atau gimana gitu. Hidup baru ya insya Allah amin. Planning gitu ya. Ya. Ini dari tadi mbaknya ngeliatin sambil batin terus gitu loh. Tahun 2021 juga ada nanti. Kita diundang. Oh gitu ya? Awas mereka diundang. Awas ya. Apa bikin acaranya di sini aja. Tak di jepit sini pemen. aja acara kayak gini dulu. Ya kan? Iya di sini dong. aja acaranya kan sudah familiar tuh. Anti mama papa kan udah familiar. Di sini aja acaranya. Soalnya dari tadi mbaknya ngeliatin terus ke Mas Ardian itu. Ternyata kamu selama ini bohong. Ya ini lu kenapa gitu? Ternyata malaikat gak bersayap. Lah terus maksudnya? Ya enggak, yang maksudnya saking mengagumi calonnya gitu loh. Iya. Dia tuh distraktor paling keren sedunia. Harusnya bersama saya di sini, tapi kalau di sini pasti aku gelut tok beda. Mestinya ya Mas Tri. Berarti memang step by step, tahun per tahun kemajuan pasti ada, kemudian juga kepengennya membuat sesuatu yang baru juga ada. Berproses sih. Harus berproses. Harus ada. Kira-kira nih, kedepannya kepengen kedainya seperti apa? Maksudnya gini, saya pengen punya tempat ini dan aku akan mengembangkan bisnis ini, itu gitu. Oke. Fokusnya nanti sebenarnya ini cita-cita yang awal sebenarnya, tapi malah belum jadi-jadi kesampaian. gitu. Pengen bikin produk FMCG yang mungkin nanti gampang dijangkau, bisa dibeli di mana-mana. Jadi kayak botolan atau gelas cup-cupan gitu, tapi bisa di mana-mana. Entah itu kita kerja sama dengan supermarket atau toko dan lain-lain seperti Wah, itu. dia Itu sudah saya- seperti
Taipan pada umumnya. Iya, saya dukung banget itu. Ya Harus, memang harus, anak, ya, anak ya. muda memang harus seperti itu. Kalau bisa mendapatkan hari ini 5 juta, kenapa enggak besok 10 juta? 10 juta ya? Karena Ya. masih muda. Iya. Tapi CSR, apa kabar CSR? Apa itu CSL? Loh, kan harus juga namanya produk-produk itu kalau sudah membuat suatu, mungkin lah cuma jadi warung kecil. Nanti siapa tahu jadi CV, jadi PT. Kan kalau mau itu kan masuk kan harus melalui CV. Oh Iya, iya. Bikin-bikin kayak gitu. Loh, itu ada Payung CSR-nya. hukumnya ya. Responsible. Harus ada payung hukumnya. Iya. Legal standing istilahnya. Legal standing, benar. Kalau misalnya ada nggak mungkin suatu saat kalau aku sudah begini, aku akan membuat ini. Maksudnya membuat ini itu dalam arti ke CSR-an. Oh, ke CSR ya. Pengen sih sebenarnya kita pengen bikin satu acara yang edukasi di kerjasama sama peternak-peternak gitu. Gimana ya? Soalnya di Indonesia ini menjadi petani, menjadi peternak nih sangat kurang sih untuk anak-anak muda. Padahal nih penting banget. Apalagi negara kita kan ya tolong punggungnya ya itu gitu. Tolong punggungnya ya. Pengen itu bikin ya. acara. Benar. Padahal kalau misalkan kita merasapi, ngolah susu itu hal yang sangat menyenangkan sih. Nah, Untuk ada di peternakan, untuk ada di kebun, pengen bikin seperti itu nanti. Mas ke depannya. Adrian juga jangan lupa, Oma punya pos PAUD. Jadi Oh kalau mau Collab. aku speak Adrian aku. Kalau nanti ada produk-produk yang kepengen emang entah sebulan sekali pengen supporting apa gitu. Misalnya ngubungin Mas Adrian bisa kan? Oh boleh. Kita Nah, malah terbuka banget sebenarnya supaya untuk kita bisa bikin. dapat harga juga lebih ini. Karena kan gini, kalau pas PAUD itu memang kita kan nggak ada modal besar karena kita Iya. sekolahnya untuk masyarakat ya kan. Iya, Jadi betul. memang kita juga tiap bulan pun mereka tidak bayar banyak gitu. Iya betul. Siapa tahu kita dapat support dari First Milk, Amin. ya nggak sih? Amin. Dengan senang hati sih kita. Makanya aku lihat dari tadi tuh udah kode-kode CSR, Iya dong. CSR gitu. Adrian ini juga generous ternyata. Ya, Itu ada hasil speakan saya. Saya boleh ada titipan pertanyaan tadi. Apa? Di peternakan sapinya itu apakah sapinya juga pakai masker atau gimana tuh? Wah, Mesti ya. seenggaknya mandi sehari sekali aja udah cukup kayak gitu. Mandi sehari sekali udah cukup Pak. Mandi ya. Kalau Iya. dia nggak dikerobongin sama bari-bari, nggak dikerobongin sama itu binatang, nanti dia nggak menghasilkan keringatnya aduhai. Oh iya. Susunya itu dari sana. Oke deh Adrian, please kalau misalnya mau kasih, bukan lo jangan, tapi share spirit, share apa yang bisa kamu share ke teman-teman muda, teman-teman Sinawi yang muda di sana yang kepengen gini, nggak mengharapkan hanya sebagai jadi ASN atau jadi pegawai aja, tapi memang dia mau benar-benar mau berusaha sendiri. Oke. Modalnya apa? Oh, gitu. Oke, sebenarnya nggak sulit sih, niat sama keberanian untuk memulai aja, sama berproses itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita apa ya istilahnya kayak berkarya lah, kita ini kan bikin sesuatu seperti ini, nggak usah takut jelek, Nggak usah takut jelek. Yang karena penting pasti coba dulu jelek, ya. karena pasti jelek, gitu Di aja. awal-awal ya. Kayak orang baru belajar ngelukis gitu, dikasih kuas, dikasih kanvas, dikasih cat kan nggak mungkin langsung jadi Mona Lisa kan. Iya benar. Bikin aja ya sebisanya sekarang, tapi bikin yang lebih baik lagi ke depannya lebih baik lagi, Improve gitu ya. improve terus gitu. Apa bedanya sama nekat sih? Enggak kan? Tapi nekat tuh perlu nggak sih? Kalau nekat sih langsung jalan aja, nggak ada survei dan lain-lain. Maksudnya itu semua, tapi nekat dengan ilmu. Oh, nekat dengan ilmu, oke. Karena mungkin tekad ya, bukan nekat. Tekad, benar. Iya, karena bagaimanapun berusaha itu mempunyai apa ya? Maksudnya orang harus punya ilmu, ya Betul. kan? Kalau nggak punya ilmu juga, ya zong juga sih ya. Betul. Teman Sinau, anak muda itu masih banyak peluang, entah bisnis, entah peluang apapun, harapan dan sebagainya. Kalau kalian semua mau berusaha seperti Adrian, yaitu tadi, jalankan, jangan takut gagal, jangan takut jelek. Karena pasti jelek. Karena memang di awal semua orang start, bayi pun juga pasti akan jatuh-jatuh. Iya, betul. Begitu juga dengan sebuah usaha. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk hasilnya itu menjadi tidak sesuai dengan harapan, karena itu semua sebuah proses. Nikmatilah proses itu dan dapatkan manfaat dari proses yang dijalankan. Iya betul.
Karena proses itu membuat orang menjadi pintar. Membuat orang menjadi bisa mengambil sesuatu. Mengambil keputusan. Mengambil sih, keputusan. pengalaman. Pengalaman. Dan jangan khawatir, itu namanya reward. Reward itu ya apapun lah, mulai dari income lah, mulai dari cewek lah akhirnya ke situ lah. Itu pasti lu dapat. Mesti kalian dapat. Jangan putus asa ya. Ya, jangan putus asa juga. Jangan putus asa gitu. Teman Sinau kembali mengingatkan, masih banyak penyakit di sana. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Jagalah teman-teman, jagalah lingkungan, jagalah sekitar untuk sama-sama kondusif, sama-sama Indonesia bangkit ya. Indonesia bangkit, terus perekonomiannya juga iya. Kita dukung anak-anak muda yang seperti Mas Adrian ini untuk Indonesia menjadi kembali naik perekonomiannya. Amin, amin, amin. Indonesia bisa maju bersama, Indonesia harus bersama-sama seperti ini ya. Temanis lagunya dong. Oke. Jadi jangan lupa ya, kalau mau ngopi itu yang cerdas. Ini kemana-mana lo bawa apron sih. Hanya untuk supaya kalau misalnya jatuh-jatuh masuknya ke sini. Ini mau nyicipin ya? Iya, iya. Yang mana Asik. apa? Ada spaghetti, ada lasagna, dan ini ada. Nah, ini adalah kesukaan Opa. Apapun makanannya pasti ada ininya. Ini adalah saus-saus. Jangan lupa ini kunjungi First Milk di mana aja? Di Taman Bukirsari Estate Rokode 17 Link di Cengkarayong. Sosial Media kita ada di @milkfirst Instagram. platform ojol GoFood tersedia selalu. tersedia. First Milk ya, temen Sinau First Milk. Susu pertama, kolostrum lah. Waduh, kolostrum. First, udah langsung aja lo makan ya. Oke temen Sinau, kita ketemu lagi ya untuk next episode. Thank you buat AA Studio, buat PP Associate. Aduh kenapa lemes sekali ya Pan. Ini hari gerimis memang ya. Faisal, kemudian sayangnya Oma itu ada Calvin, Temanis, Kanya Puspita makeup artist. Rata-rata dengan kopi dan supportnya full support ya hari ini. Ya, ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Sampai ketemu lagi. Sama lagi belum diterima kasih. Mas Adrian dari tadi. Ini kenapa kok seperti ini? Kak nyanyi duluan. Sambil nyanyi. Iya nyanyi dia. Kini usia kita yang tak muda dan kenangan kita terus terbawa, saling mencurahkan tangis dan tawa. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah, tak berbeda. Kita sama tak berbeda, sama tak berbeda. Kita sama tak berbeda, sama tak berbeda. Oh. Kita sama, sekian lama kita tak berjumpa. Temukanlah. Thank you ya Assalamualaikum. Mas Adrian ya. Adrian Pradana. Thank you. First Milk ya. Temen Sinau First Milk.